everyone, welcome back to my channel. Ini masih pagi ya, dan aku juga belum mandi. Ini masih acak-acakan. It's okay. Aku juga nggak mau basa-basi di sini. Aku mau kasih tahu kalian tentang syarat-syarat menikah dengan orang Meksiko di Indonesia. Karena beberapa dari kalian kirim DM Instagram ke aku dan kirim email ke aku dan pertanyaannya sama. Oke, di sini aku juga mau ngebagi dua video nanti. Jadi pertama tentang menikah di Indonesia, syarat-syaratnya. Dan yang kedua nanti aku mau buat video tentang syarat-syarat untuk pindah ke sini ya, ke Meksiko. Oke. Yang pertama untuk menikah dulu. Sebelum aku ngelanjutin untuk menjelaskan tentang persyaratannya, aku mau kasih tahu kalian pada saat itu aku menikah dengan Manuel. Status Manuel adalah single. Dan kita menikah secara Kristen. Jadi kalau misalkan kalian bertanya tentang Kak gimana kalau pasangan kita duda, atau Kak gimana kalau kita akan menikah dengan secara Islam, itu kalian bisa cari tahu sendiri dan kurang lebihnya sih sama. Di sini aku cari informasi dan aku ketemu di indonesia.go.id. Persyaratan di sini kurang lebih sama dengan yang aku jalanin. Oke, yang pertama aku mau bacain dulu ke kalian. Dokumen untuk WNA yang dibutuhkan adalah CNI. CNI itu Certificate of No Impediment. Itu artinya surat bebas halangan. Itu yang dikeluarin oleh kedutaan ya, kedutaan Meksiko yang di Jakarta. So, surat itu adalah surat keterangan bahwa pasangan kalian tidak ada halangan untuk menikah di Indonesia. Terus, aku mau kasih lihat juga bagaimana bentuk CNI itu. Kebetulan aku masih ada kopinya, karena yang asli kan sudah dikasih. Yang kedua adalah fotokopi paspor. Dan yang ketiga adalah fotokopi akta kelahiran. Oh ya, di Meksiko ini kan bahasanya bahasa Spanyol. Jadi otomatis semua dokumen yang berbahasa Spanyol dari pasangan kalian itu usahakan kalian translate dari Spanyol ke Indonesia. Dan aku mau kasih tahu juga ini bahwa biaya translate saat itu aku kurang lebih 400 itu per lembar. Dan usahakan kalian menggunakan penerjemah tersumpah. Dan yang selanjutnya adalah surat keterangan tidak dalam sedang status kawin. Ini adalah surat single. Surat single kayak gimana? Ini aku juga ada contohnya, nanti aku kasih lihat. Ini dari mana dapatnya? Oke, aku akan jelasin ya. Jadi, surat single ini adalah pasangan kalian yang di Meksiko harus minta ini di imigrasi tempat mereka tinggal. Misalkan, Manuel saat itu tinggal di Morelia. Otomatis dia minta ini, surat single ini, di imigrasi yang ada di Morelia. Dan bayar cuma aku kurang tahu berapanya. Kata Manuel sih murah. Ya, dan persyaratan ini tuh cuma identitas dia sama paspor dia. Kayaknya sih tuh
sama akte mungkin ya. Yang jelas ini gampang, untuk dapetinnya itu gampang kata Manuel. Oke. Dan ini buat apa? Ini nanti akan kita kasih ke embassy, ke kedutaan Meksiko yang ada di Jakarta untuk ngedapetin CNI tadi gitu. Jadi ini sama paspor, ini sama paspor aja deh kayaknya. Ini sama paspor untuk kita kasih ke embassy untuk dapetin CNI. Oke. Yang selanjutnya akta cerai, ini aku nggak pakai. Akta kematian nggak pakai. Surat keterangan domisili saat ini aku juga nggak pakai itu. Pas foto 2x3 4 lembar dan 4x6 4 lembar. Itu kalian usahakan kalau pasangan kalian pas ke Indonesia, kalian benar-benar penuhin dokumennya saat dia lagi di Indonesia. Dan kalian usahakan foto juga sebanyak-banyaknya, yang 2x3 itu sama 4x6 warna merah dan warna biru. Ini yang untuk pernikahan di KUA juga ada keterangan di sini. Aku mau next aja. Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan CNI dari kedutaan asing. Oke, ini juga ada keterangannya tuh, akta kelahiran terbaru, fotokopi kartu identitas dari negara asal, which is paspor. Terus bukti tempat tinggal, ini aku juga kayaknya enggak deh, nggak pakai aku. Formulir pernikahan dari kedutaan yang bersangkutan. Ini maksudnya apa juga aku nggak tahu. Jadi pokoknya ini aku ngejelasin yang apa yang aku jalanin saat itu. Dan Manuel itu cuma kasih apa itu namanya, surat single sama paspornya aja, dan bayar. Oh ya, bayar sebesar $62 untuk dapetin CNI. Oke. Dan untuk WNI-nya itu kayak biasa lah ya, surat pengantar dari RT RW, N1, N2, N3, N4, yang KTP atau kelahiran, bla bla bla. Itu juga sesuai dengan di mana kalian tinggal ya, catatan sipil di mana kalian tinggal. Terus juga sesuai dengan persyaratan dari gereja kalian, itu semua tergantung, dan kurang lebihnya sih sama ya. Oh ya, Manuel kan saat itu beragama Katolik dan aku Protestan. Aku mau menikah di Indonesia, di gereja aku, which is Protestan. Jadi otomatis Manuel harus pindah ke Protestan. Jadi Manuel harus dibaptis ulang, dan ini surat baptisnya ya. Jadi Manuel dibaptis di gereja aku saat dia di Indonesia. Jadi waktu kita di Indonesia tuh kita benar-benar kempur banget, kita kejar banget untuk siapin semua dokumen, dan kita persiapan dokumennya itu dari 2018. Tapi dari sebelum dia datang, maksudnya dari awal 2018 sebelum dia datang, kita udah persiapkan, kita udah list nih apa aja yang kita butuhin, dia harus ngapain di sana, aku harus ngapain di sini. Karena jujur aja waktu di Indonesia itu aku sendiri yang organize semua dokumen. Itu juga kalian harus luangin waktu ke embassy saat pasangan kalian datang. Oke. Oh ya, untuk dapetin CNI itu pasangan kalian otomatis harus ada di Indonesia. Oke. Dan udah bawa surat single tadi, paspor, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya sudah dalam translatean bahasa Indonesia. Saat nanti kalian udah dapat CNI-nya dari embassy tadi, kalian translate CNI-nya ke dalam bahasa Indonesia. Dan saat kalian mau ajuin persyaratan untuk menikah di catatan sipil, itu kalian kasih dua, jadi yang bahasa Spanyol sama yang bahasa Indonesia. Dan juga kalian jangan lupa untuk keep buat kalian sendiri. So, yang tadi aku bilang CNI-nya yang asli udah dikasih, tapi aku masih ada fotokopiannya. Dan semuanya yang asli, misalkan yang asli udah dikasih, kita juga masih ada kopiannya gitu. Dan yang translate-nya pun kalian juga harus punya kopiannya gitu ya. Oh iya, satu lagi, ini sih buat informasi kalian aja, karena saat itu aku dimintain, dan saat itu sebenarnya nggak tertera, maksudnya bukan dalam list persyaratan yang seharusnya.
tapi ini aku dimintain, jadi kalian prepare aja ya. Itu adalah surat izin menikah dari orang tua. Sebenarnya agak bingung juga, agak kurang masuk akal buat aku, karena kalau menurut aku ya, menurut logika aku, itu surat seperti itu mungkin untuk pernikahan yang di bawah umur, mungkin ya. Tapi saat itu aku tetap bikin, aku sendiri, Manuel nggak bikin. Karena kenapa? Karena kan kita LDR, dan saat itu aku dimintain saat Manuel udah ada di negaranya gitu. Dan Manuel sama orang tuanya itu beda daerah. Jadi sebenarnya itu agak bingung juga saat itu aku, karena Manuel juga bahasanya kan bahasa Spanyol ya, dan dimintanya dalam bahasa Indonesia. Manuel otomatis harus ke tempat mamanya, dan itu makan waktu banget. Pokoknya itu super duper ribet, dan aku negosiasi saat itu sama sipil dan gereja, dan mereka bilang oke, itu nggak apa-apa. Dan lagian aku sama Manuel tuh bedanya 15 tahun, jadi kan Manuel udah dewasa banget ya, buat aku nggak perlulah gitu-gituan ya. Tapi tetap aja kalian harus siapin itu. Terus jangan lupa materai juga ya, tanda tangan orang tua materai. Oke. Dan ini akte nikah yang kita dapat dari gereja. Ini akte nikah yang dari sipil. Ini ada yang untuk suami, dan ini ada untuk istri. Dua-duanya sama, cuma beda di nama, untuk suami dan istri aja. Mungkin kalau di Muslim kayak buku nikah gitu ya. Oh iya, dan di sini bahasanya ada 2 bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Sebelum kalian ke kedutaan, kalian harus make appointment dulu. Kalian harus telepon dulu ke embassy, kalian mau ngapain, kalian dari siapa, dan kalian akan datang dengan pasangan kalian. Dan kalian jangan bayangin ini susah. Emang sih, ini aku juga waktu aku belum ngejalanin itu kayaknya berat banget, kayaknya susah banget untuk apalagi aku nggak tahu tentang dokumen segala macam yang berurusan dengan negara beginian. Dan kalian harus juga banyak komunikasi dengan pasangan kalian, apa aja yang kalian butuhin, dan kalian omongin ke pasangan kalian. Karena menikahnya di Indonesia kan otomatis kalian yang berada di Indonesia harus tahu apa aja yang dibutuhkan. Jadi kalian harus komunikasikan dengan pasangan kalian. Itu aja sih. Alright guys, I think that's enough. Itu aja yang bisa aku share ke kalian tentang persyaratan menikah dengan Meksikan di Indonesia. And in the next video, I'm gonna share to you guys about how to move to Mexico. Apa aja yang kalian butuhin. So don't forget to subscribe and keep watching terus. Jangan lupa juga like. And see you in the next video. Bye.